Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama saya selaku analis politik dari PTIP untuk membedah seperti apa dinamika di Pilkada Wajo sampai di menjelang akhir bulan September ini. Di Wajo kita tahu ada dua pasang head to head. Kalau tidak salah pasangan nomor 1 atau nomor urut 1 itu Andi Rosman, Baso Rahmanuddin. Mohon maaf kalau saya salah, itu keliru. Pasangan nomor 2 Amran Mahmud, Amran SC atau Pamase, jilid 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini sangat menarik sekali karena seperti di periode sebelumnya Dr. Baso Rahmanuddin adalah penantang serius dari Amran Mahmud dan Amran SE yang harus kalah di 2013 lalu kalau tidak salah. Kali ini Dr. Baso memutuskan mengalah menjadi 02 mendampingi Andi Rosman. Sekarang mari kita bedah apakah penyatuan antara Andi Rosman dan Baso Rahmanuddin mampu mengimbangi atau mengalahkan Amran Mahmud, Amran SE yang kita tahu mereka adalah pasangan petahana seperti itu. Di Pilkada Wajo ini kalau berdasarkan analisis data dari kami di PTIP ini kemungkinannya memang akan berjalan sangat ketat karena jarak antara survei incumbent Amran Mahmud, Amran SE dengan penantangnya Andi Rosman, Baso Rahmanuddin di data survei terbaru IP di pertengahan September ini itu tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu. Amran Mahmud dan Amran SE ini selaku petahana nomor urut 2 ini kalau tidak salah adalah 48,3% saat ini. Elektoralnya berdasarkan PTIP ya. Saya tidak tahu persis lembaga lain. Apakah sama atau ada perbedaan atau ada kemiripan. Versi PTIP 48,3%. Sementara Andi Rosman dan Baso Rahmanuddin 35,2%. Dan Andi Saidet Voters sekitar 16,5%. Nah, antara angka 48,3 dengan 35,2 ini jaraknya kurang lebih 13%-an. Tetapi kalau di dalam sebuah pertarungan pilkada dan diikuti oleh hanya 2 pasangan atau head to head, maka selisih angka itu tidak bisa diukur secara apalagi istilahnya selisih angka itu tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa sudah pasti yang berada pada posisi teratas itu pasti akan menang. Karena kalau head to head itu pemilih hitam putih. Artinya ketika dia merasa tidak puas dengan kinerja petahana, maka dia akan pindah ke penantangnya. Tapi ketika dia merasa puas dengan kerja petahana, diserang apapun basis-basis petahana, dia tetap akan bertahan karena merasa puas dengan kinerja petahana. Nah, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Biar petahana surveinya belum berada di angka yang maksimal, sebenarnya survei petahana ini belum berada di angka yang maksimal kalau versi kami. Tetapi ketika lawannya juga tidak mampu meyakinkan masyarakat, tidak mampu meyakinkan pemilih bahwa dia bisa lebih baik daripada petahana,
maka bisa saja pemilih yang tadinya sudah tidak puas dengan kinerja petahana, sudah ragu-ragu dengan janji-janji petahana, itu bisa kembali ke petahana ketika dia melihat bahwa janji-janji dari penantang petahana ini tidak terlalu menjanjikan. Seperti itu. Sehingga sangat penting bagi Andi Rosman Baso Rahmanuddin meyakinkan masyarakat Wajo bahwa masyarakat Wajo ketika mengamanahkan kepada dia bisa lebih baik memimpin dibanding Amran Mahmud dan Amran SE. Nah, inilah PR terbesar dari Andi Rosman dan Baso Rahmanuddin yang sebenarnya walaupun tertinggal survei dari duet Amran ini, tetapi karena head to head ini menurut saya selisih angka 13% itu bukan persoalan. Persoalannya adalah apakah Andi Rosman dan Baso Rahmanuddin ini mampu lebih meyakinkan pemilih masyarakat Wajo bahwa kasih pindah ke saya, kasih kesempatan saya bisa lebih baik dari Amran Mahmud, Amran SE. Ini yang kita nantikan. Karena kalau saya lihat dari program-program yang beredar, baik itu di Wajo maupun di pilkada lainnya, hampir sama kemiripan program-programnya. Rata-rata menjanjikan sesuatu yang mirip-mirip. Seperti itu antara program nomor 1 dan nomor 2. Nah, sehingga seperti apa cara-cara dari Andi Rosman dan Baso Rahmanuddin bisa lebih meyakinkan. Apakah dengan cara-cara melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif, atau mungkin dengan pendekatan-pendekatan pragmatis. Nah, ini yang kita tunggu, karena kalau dilihat dinamika politik di pileg kemarin, tingkat pragmatisme pemilih itu sangat tinggi. Nah, di Wajo ini, mari kita lihat ke depan. Apakah tolak ukurnya adalah dia ingin sebuah kepastian janji-janji program yang lebih rasional, atau dia lebih menunggu pendekatan secara pragmatis, atau lebih mengutamakan yang memilih dia secara pragmatis, atau yang lebih menjanjikan dia dari segi program jangka panjang. Ini yang kita nantikan ke depan. Itu akan kami terus kaji ke depan bersama saya Swadi Amir di PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sekian, apalagi penjelasan singkat saya terkait dinamika pilkada Wajo. Nantikan ke depannya kami akan terus memberikan gambaran edukasi terkait dinamika pilkada Wajo sampai menjelang hari H. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.